Kakak dengar ya, orang-orang tua dulu yang udah meninggal itu pernah dibongkar, tapi nggak dapat. Oke, assalamualaikum guys. Sini kita bersama kami lagi Medan Jempol. Kita di sini di lokasi Desa Simicirim di Dusun 6, yang mana kita dapat informasi dari warga setempat yang harus kita liput juga. Yang di sini ada tempat bersejarah yang namanya disebut Maskapai. Jadi Maskapai ini di tahun 2021 ini bagaimana bentuknya akan kita selidiki lokasi yang namanya Maskapai tersebut. Ikuti terus dan pantengin terus channel kita Medan Jempol. Di sini kita dulu menurut cerita dari warga setempat ini jembatan baru. Jadi sebelah kiri kita ini depan ini jembatan baru, tapi yang lama itu sebenarnya inilah dia. Jembatannya. Jadi ini jembatan yang lamanya di zaman Belanda itu ini dia. Dan ini masih asli jembatannya. Oke, guys. Terus di lokasinya sana, ayo kita ikuti. Jadi lokasinya ini guys, kita sudah ditutupi sama lalang, sudah itu ada tanaman warga juga dan padi, semua padi warga-warga setempat. Pak Kadus, kita arah mana nih jalannya? Kira-kira? Dari depan mana ya? Depan ya? Lokasi depan. Jadi guys, jalannya itu di sini gitu udah tertutup, jadi nggak bisa kita dari sini. Kemungkinan kita dari depan sana, dari depan kita muter lagi guys. Oke, tetap di channel kita Medan Jempol. Guys, di sini kita sudah berada di lokasi yang namanya Maskapai, tapi lokasi daerah di sekitar Maskapainya. Jadi di sini kita bisa lihat sebuah macam pondok ya, pondok mungkin seperti pondok, yang mana mungkin di zaman dulu ini atau di zamannya dulu ini tempat orang beristirahat atau lagi duduk-duduk, tapi yang pastinya ini tempat beristirahat dari warga ataupun pemilik lahan di daerah Maskapai ini. Jadi nanti kita akan muter-muter di sekitaran Maskapai ini, apa aja sih yang masih ada di lokasi tersebut, peninggalan-peninggalan sejarahnya di zaman Belanda. Tetap ikuti terus di channel kita karena kita akan muter-muter di sekitaran Maskapai ini. Sejarah sedikit ini mengenai
ada katanya di situ peninggalan Belanda yang sering disebut orang dengan maskapai. Apa itu maskapai itu? Maskapai itu kantor besar. Oh, kantor besar. Perkebunan kah atau apa gitu ya? Dulu, Dulu. Apa itu? iyalah, dulu yang memang perkebunan, tapi kan diminta sama rakyat. Oh, diminta sama rakyat gitu. Jadi memang ada gitu tempat peninggalan sejarahnya dari Belanda memang di lokasi itu. Di lokasi itu. Di lokasi maskapai itu apa memang betul itu peninggalan Belanda atau memang masa-masa gimana bilang ya, orang-orang perkebunan gitu? Dulunya. Dulunya ya perkebunan, tapi kan diperjuangkan sama rakyat gitu. Oh, Lokasi tempat yang mana dulu ada namanya peninggalan pos Belanda atau tempat Belanda, pos Belanda lah. Kita akan ke lokasi tersebut bersama narasumber kita, Kek Parmen. Ayo guys. Oke guys, kita sudah di lokasi yang namanya pos peninggalan Belanda dulu. Jadi kondisinya sekarang di tahun 2021 itu seperti ini. Jadi guys, boleh lihat kondisinya sekarang pos Belanda itu. Kalau kita bilang cukup besar juga sih. Dan masih kokoh. Masih kokoh, kita bisa lihat kondisinya sekarang. ini dulu pos gitu ya? Iya, pos jaga Belanda gitu ya? Ya, Dulu pada semacam pos jaga lah, pos jaga. Guys, setelah kita tadi baru melihat peninggalan sejarah yaitu berupa pos penjagaan di masa Belanda dulu, kali ini tim Medan Jempol mengarah ke rumah yang berada di seputaran tanah maskapai. Inilah dia salah satu bangunan rumah yang ada di ujung dari maskapai ya. Kita bisa lihat, cuman kita nggak tahu ini peninggalan sejarah Belanda atau tidak ya. Yang pastinya ini adalah salah satu rumah atau gedung yang berada di tengah ladang dari maskapai. Nah, assalamualaikum. Cuman ngambil aja ya bang, jangan ganggu ya kamera sih ya. Ini dia ya. Ya. Assalamualaikum. Ois. Inilah dia kawan-kawan, lokasinya yang ada di tengah ladang dari maskapai ya. Tolong ya, jangan ganggu aku ya. Tolong ya. Assalamualaikum. Ini kawan-kawan, ini pas tepat berada di tengah ini ya, di tengah dari tanah dari maskapai ini. Nah, kalian bisa lihat bentuk bangunannya, kalian bisa lihat. Nah, di sana juga guys, di ujung sana ada rumah juga ya. Assalamualaikum. 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 Ya. Nah, kalian bisa lihat di ujung sana ada juga rumah. Ya, kita nggak bisa menuju lokasi itu, lokasi ini. Nah, ini karena lagi kondisi banyak jagung ya, jadi kita nggak bisa. Oke, nah, kita coba lagi endingnya. Kita coba naik lagi, merapat dan merapat lagi. Lihat dia lokasi rumahnya ya guys ya. Nah, ini. Jadi kalian semua untuk warga Semen Cirim bisa melihat inilah salah satu tanah yang ada ya. Oke. Nah, ini salah satu Pak Romi. Guys, agak lemas sedikit ya. Inilah situasinya. Ini nggak dibuat-buat ini guys. Ini memang betul ini. Ya. Assalamualaikum. Nah, begini lokasinya guys. Kalian bisa lihat. Ini asli di tengah dari ladang maskapai ya ini. Lokasi titik maskapai tadi, ini dia lokasi rumahnya pas di dalam ini guys. Nah, jadi kita mau balik dulu ke pasar ya. Nah, kita balik ya. Nah, assalamualaikum. Oke.
Oke. Wis. Wis. Ikut ya, Pak. Oke. Ya oke guys, kita di sini bersama narasumber kita Bapak Sutikno, yang mana Bapak Sutikno ini sedikit banyaknya mengetahui tentang yang namanya itu titi maskapai. Jadi lebih banyaknya mungkin ada beberapa hal yang akan kita tanyakan dengan Bapak Sutikno nantinya. Oke Pak, di sini kami mau nanya, yang dibilang maskapai itu sebenarnya apa Pak? Itu yang itu kalau masalah titi itu ya istilah titi maskapai. Tapi kalau di maskapainya itu ya rumah. Kalau kita ngomong rumah tuannya. Rumah tua ya Pak? Rumah tuan. Rumah tuan ya, rumah tuan. Rumah tuan ya. Tuan Belanda. Itu namanya itulah maskapai. Nah, jadi kami kurang tahu istilah maskapai itu enggak, kata-kata yang macam mana kita nggak tahu, apakah asisten kayak apa pengurusnya, apa yang megang usaha itu, tapi istilahnya ya maskapai. Oh, berarti maskapai itu maskapai ya Pak? Maskapai. Cuman dibilang warga setempat ini jadinya maskapai ya Pak? Maskapai Ya? orang Jawa bilang ya maskapai. Maskapai. Berarti di situ dulu tempatnya orang-orang Belanda ya Pak ya? Ya. Atau bos-bosnya ya Pak ya? Ya, itu itulah. Di situ bos orang Belanda itu semacam tentaranya atau macam orang kebun ya Pak? Bukan, itu adanya orang-orang atasan lah. Orang atasan? Tapi bukan tentara ya Pak ya? Bukan. Bukan tentara ya? Bukan. Eh, Belanda. macam kita bilang macam tuan kebun lah gitu ya? Oke guys, yang namanya maskapai itu sebenarnya maskapai atau dibilang tempat beristirahatnya bos-bos atau tuan-tuan Belanda di lokasi tersebut. Oke, di sini juga Pak ada yang mau kami tanyakan juga. Ada dengar dari beberapa narasumber kita atau dari warga, apakah memang benar Pak ada sosok-sosok gaib di lokasi maskapai ini Pak? Boleh Bapak ceritakan semua? Ini setahu saya aja ya, nah, kita nggak bisa nambahin orang ini. Saya sendiri pun belum pernah tahu, tapi kalau orang tahu melapor sama saya, itu aja. Yang tahu ketahuan ular besar kali. Oh, ada ular besar ya Pak ya di lokasi sini ya? Nah, terus apa? Orang apa? Yang kerja di ladang itu, yang belum punya itu, nah itu pun yang itu udah tak tahu juga. Nah, kalau cara-cara yang setahu saya ya, kalau yang selain ular, saya belum tahu. Tapi sosok Makhluk lain saya nggak tahu. Tapi sosok ular itu katanya banyak yang nampak ya Pak ya? Terus satu lagi Pak, yang dibilang ada namanya itu macam warga dulu pernah mengorek, ada informasi dulunya emas katanya gitu. Apa itu memang benar ada tuh gimana Pak? Itu kalau masalah adanya kita kurang tahu. Tapi ternyata orang itu semua ngorek di situ. Oh, Tapi kalau menurut kepahaman orang kita, itu namanya kan pulung. Kalau belum pulung itu ya Bisa belum pindah, dikasih. ya. Tapi kalau udah memang dia dikasih, koreknya gini dah kan. dapat ya Pak? Ini korek sampai dalam kan. Berapa bulan lah orang itu. Pulang datang lagi. Berarti banyak orang-orang pintar dulu dari luar datang ke lokasi maskapai ini mengorek tadi di lahan di lokasi maskapai ini tadi yang untuk mengambil sebuah emas ya. Tapi tidak pernah dapat ya Pak ya? Tapi itu memang benar ya Pak ya? Bahwasanya memang benar ada yang emas di lokasi maskapai ini memang ada ya Pak ya? Menurut orang-orang tua itu katanya ada. Sampai ada yang pengorekan dari warga juga ya Pak ya?
Terus Pak, kalau boleh tahu Pak, Titi Maskapai ini dulu sebelum yang sekarang sudah dirubah yang baru, kan yang lama kan di bawah tuh kan Ya. Pak. Itu tadinya Pak lokasi apa Pak? Jalan warga kah atau tempat yang ya, kesana yang kesana umum. yang di bawahnya itu Pak? Nah, yang di bawahnya Nah. itu titik. Oh. Itu kan kalau sejarahnya lagi dari ujung itu, dari ujung jalan itu titik itu dulu. Sawah itu di perang itu, tapi hancur malam ini. Dilangi lah caranya. Oke Pak ya. Hancur. Udah hancur ya Pak ya. Terus Pak, yang tadi kami ada meliput di situ semacam joglo kita bilang di atas. Itu peninggalan Belanda tuh? Bukan. Itu enggak ya? Bukan, itu bikin sendiri. Oh. Itu kalau yang apa namanya bos orang kaya, kalau datang dari Medan ya istilahnya di situ. Aja. Tapi bukan peninggalan Belanda tuh. Bukan. Kalau peninggalan Belanda di daerah Maskapai ini selain dari situ ada lagi Pak? Bukan, nggak ada, itu cuma titik. Oh titik aja Pak? Nah, tapi kalau ke atas telah kita dia. Oh ini Kapal Kadus itu tadi ya? Nah, Di ada pos Belandanya juga ya Pak ya? tanya sama Membar nih. Di belakang rumah Membar masih ada. Itu dekat Pertamina itu Pak ya? Dekat Oke Pak, ini satu lagi Pak, pertanyaan satu lagi nih dari kami Medan Jempol. Ini dengar dari ceritanya nih Pak, konon ceritanya. Nah, apakah memang benar nih Pak, ada warga seperti Bapak bilang tadi melihat sosok ular tadi itu yang besarnya katanya bisa sebatang kelapa? Apa yang benar itu Pak? Itu betul. Betul ya Pak ya? Itu nggak cuma satu orang itu yang cerita. Banyak. Benar ya Pak? Oke. Tapi kalau sekarang ini dari mana dia nggak tahu kita. Iya, berarti bisa dibilang itu sosok gaib lah Pak ya, atau makhluk astral kita Ya. bisa bilang itu. Tapi ini ada lagi loh, kayak banyak pertanyaan dari kita guys. Sosok semacam orang tua berjenggot atau itu memang pernah ada nampak nggak Pak? Itu ya tadi dibilang di villa itu tadi apa dia Joglo. Oh di Joglo itu Pak ya? Itu dia jalan diri itu ada sorban. Dia selalu berdiri di situ ya? Kalau penampakan gaib yang lainnya tidak ada ya Pak ya? Nggak ada. Ada ya? Cuman itu aja ya, sosok perempuan katanya di situ pun tidak ada. Tentu nggak ada, yang ada sini lah. Oh, perempuan itu sebelah sininya ya? Sini. Berarti rumah itu. Saya mau cek dulu. Tapi nggak bermain orang ini. Tutup rambut mulai dari. Depan muka. Rambut panjang. Kuntilanak bukan. Tapi muka ini tutup gitu Pak ya? Kalau kuntilanak kan ketawa. Iya. Ini enggak. Nggak ada. Oke guys, kayaknya mungkin bisa kita bilang sejarah dari Titi Maskapai ini sedikit banyaknya Medan Jempol sudah mengungkapkannya. Lokasinya sudah kita lihat tadi, gimana kondisi di tahun 2021 tadi ini, lokasi seperti apa. Terus dari narasumber kita Bapak Arifin ya Pak, Bapak apa tadi Pak? Bapak Stikno tadi juga menceritakan Maskapai ini sebenarnya apa, terus sosok-sosok astral itu sebenarnya ada tidaknya, tadi sudah kita dengarkan semuanya. Mudah-mudahan ini tinggal para kawan-kawan semua mendengarkannya, apakah ini sebuah mitos ataukah ini memang benar adanya sosok makhluk-makhluk gaib di lokasi Maskapai ini. Mungkin dari kita kru Medan Jempol bersama kawan-kawan juga di sini kita didampingi Kepala Dusun 6 Bapak Dian, ya Bapak Dian mendampingi kita di sini tadi dari mulai lokasi sampai ke narasumber kita Bapak Stikno. Oke, tetap pantengin terus di channel kita Medan Jempol karena kita pastinya mempunyai konten-konten menarik tentang sejarah yang ada di Desa Semciri. Oke guys, jadi di sini dulu akhir dari cerita kita tentang Titi Maskapai yang berada di Desa Semciri, Dusun 6. Di situ kita sudah dapat narasumbernya dan kita sudah meliput bekas
peninggalan sejarah yang ada di Titi Maskapai ini. Jadi tetap pantengin terus channel kita Medan Jempol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.